Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Perhatikan gambar gelombang berjalan yang merambat di sepanjang sumbu X berikut. Dari gambar tersebut, titik-titik yang mempunyai beda fase 0,5 adalah, nah di sini untuk menghitung ya atau mencari tahu titik yang memiliki beda fase sebesar 0,5, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung berapa panjang dari gelombangnya, yaitu bukan panjang ya, jarak dari titik O ke titik ke titik G maksudnya, itu berapa, kemudian dibagi dengan banyaknya gelombang. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada angka 3 ya. Nah, 3 itu dia di F, berarti ke G itu dia 3,5. Kemudian banyaknya gelombang di sini ada 1. Kemudian di sini 1,5. Ini seperempat, berarti 1,75. Nah, sehingga lambdanya adalah 2 meter. Terakhir tinggal masukin aja ke persamaan ini ya, nilai dari lambdanya dan delta pesinya. Nah, delta pesi ini adalah beda fase, yaitu 0,5. Masukin ke sini. Nah, dihitung dapatnya adalah 1 meter. Nah, 1 meter itu kita lihat ya. Kalau di gambar ini yang jelas itu adalah dari titik O ke titik B, 1 meter kan. Nah, artinya di sini mereka terdiri dari dua buah kotak, 1, 2. Nah, tinggal kita cari aja untuk titik yang memiliki beda dua kotak. Kita cek A dengan B, di sini satu kotak, kemudian P dengan D, nah 2 kotak ya, berarti jawabannya adalah yang B gitu. Oke, kita lanjut nomor 3 maksudnya. Persamaan simpangan gelombang berjalan ini ya, jika X dan Y dalam meter serta dalam sekon. Pernyataan di bawah ini yang tepat adalah, yang pertama ada frekuensi, kemudian jarak, cepat rambat, percepatan maksimum, dan persamaan kecepatan. Oke, kita hitung dulu untuk frekuensinya. Di sini gunakan persamaan omega sama dengan 2πf. Nah, omeganya bisa didapetin dari sini. Mana ya? Y sama dengan asin omega T yang ini. Nah, jadi 2π-nya ini adik-adik jangan lupa dikaliin ke dalam dulu ya. Nah, nanti jadi persamaannya itu adalah 0,25 sin 3,2 pt dikurang 0,8 px. Nah, kayak gitu. Nah, ingat ya, persamaan umum kan dia sama dengan asin omega t ya plus minus kx kan. Karena di situ minus, kita buat minus aja deh, minus kx. Nah, ingat ya, omega itu yang posisinya dekat dengan T, kayak gitu, makanya dia 3,2. Kemudian masukin aja 2π nya, kemudian pindah ruas, dapatnya 0,2π bagi 2π, P dengan P dicoret, dapatnya berarti 0,16 Hz. Berarti ini enggak sesuai ya. Kita lanjut ke jarak antara dua titik yang sefase. Nah, pakai ini, X sama dengan lambda dikali N. Nah, pertama itu dulu lambdanya pakai K sama dengan 2π per lambda. Nah, K itu yang ini. Tadi kan nih 0,8 px kan. Nah, ambil yang itu, K-nya masukin ke sini. Kemudian lambdanya berarti 2π dibagi 0,8π, P dengan P dicoret, dapat lambdanya 2,5. Masukin ke sini ya. Kemudian N-nya 1, dapatlah jaraknya itu sebesar 2,5. Kita lanjut. Berarti yang B juga salah. Yang C cepat rambat gelombang. Nah, ini V ya harusnya ya. Lambda dikali F, masukin lambdanya 2,5, F-nya 0,16, dapatnya adalah 0,4. Nah, terakhir kita coba hitung percepatan maksimum. Di sini gunakan persamaan min omega kuadrat dikali A. Nah, omega aja masukin nilai yang tadi ya, 0,32π dikuadratin, amplitudenya itu yang ini. Kan persamaannya asin tadi. Nah, masukin, tinggal dihitung aja ya kayak biasa. Ini dikuadratin, dapatnya ini. Kemudian tinggal dikali aja yang ini, dapatnya yang ini. Gitu. Nah, kita cek ya. Ternyata jawabannya sama. Nih, berarti diperoleh jawabannya adalah yang D.
Oke, kita lanjut nomor 4. Perhatikan gambar gelombang sinusoidal berikut. Pernyataan yang benar sesuai dengan informasi pada gambar adalah: yang pertama, amplitudonya 1,2 meter bernilai negatif. Nah, ingat ya, amplitudo itu adalah jarak dari titik kesetimbangan. Digambarkan kurang jelas, saya coba buat yang versi gedenya ya. Nah, sorry. Kan dia gini ya. Nah, 1,2 itu dari sini ke sini. Sementara amplitudo itu harusnya dari sini ke sini ya, atau dari sini ke sini, jadi kayak separuhnya gitu loh, paham kan? Nah, berarti 1,2 separuhnya adalah 0,6 ya. Oke, kita lanjut yang B, cepat lambat gelombang. Nah, kita hitung dulu periodenya pakai waktunya dibagi dengan N. Nah, kita lihat waktunya dari O ke X itu adalah 2,7, kemudian jumlah gelombangnya adalah 0,75 gelombang, sehingga diperoleh periodenya 3,6. Ya, udah bisa kan untuk jumlah gelombang ya. Ini kan 0,5, ini 0,25, tinggal dijumlahin aja. 0,5 tambah 0,25 dapatnya segini, 0,75 dibagi dapatnya 3,6 sekon. Lanjut hitung lambdanya dulu. Nah, lambdanya masih yang ini ya, banyaknya gelombangnya 0,75, kemudian X nya itu yang ini 1,5 meter. Nah, dapatlah lambdanya 2 meter. Oke, kita lanjut hitung V nya. Di sini pakai persamaan lambda dibagi T, yaitu lambdanya 2 meter ya tadi, periodenya 3,6, dapatnya adalah 0,56 meter per sekon. Oke, kita lanjut nyari beda fasenya. Nah, beda fasenya itu pakai ini, kan dia delta psi ya, rumus awalnya sama dengan delta X dibagi dengan lambda. Nah, delta X nya itu adalah XV dikurang dengan XQ. Nah, XV nya itu berarti jarak dari titik awalnya ke titik V. Nah, berarti yang ini, hitung berapa jumlah gelombangnya ya. Ini 1, ini setengah, berarti 1,5. Nah, 1,5 itu sama aja dengan 3/2 lambda. Kemudian ke titik Q berarti yang ini kan cuma 1/4 doang, makanya 1/4 lambda. Nah, ini tinggal disamain penyebutnya, jadinya seperti ini. Kemudian lambda dengan lambdanya dicoret ya. Nah, sehingga tinggallah 6/4 dikurang 1/4, dapatnya adalah 5/4. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut nomor 7. Gelombang transversal mempunyai cepat lambat 2 meter per sekon. Nah, ini berarti V-nya. Panjang gelombangnya 80 cm, lambda ya. Ubah ke meter ya, jadinya 0,8. Kemudian amplitudonya 60 cm, ini A. Ubah ke meter jadinya 0,6. Kemudian besarnya kecepatan maksimum dan percepatan maksimumnya berapa. Nah, di sini kita hitung dulu frekuensinya pakai persamaan V per lambda. Nah, masukin V-nya 2, lambdanya 0,8, dapatlah 2,5 Hz. Kemudian kita hitung omeganya pakai 2. Ini pi ya. Sorry, ini harusnya omega sama dengan 2πf. Masukin F-nya 2,5 ke sini. Nah, dapatnya 5pi radian per sekon. Kemudian tinggal hitung ambaksnya pakai A omega kuadrat. Nah, masukin amplitudonya tadi ya 0,6. Kemudian omeganya 5pi dikuadratin ya, jadinya berarti ini 0,6 5pi kuadrat berarti 25 pi kuadrat, dikali aja dapatnya adalah 15 pi kuadrat meter per sekon. Nah, dapatlah untuk nilai dari A maksimumnya ya, berarti antara B dengan E. Nah, kemudian tinggal hitung nilai dari V maksimumnya. Nah, V maksimumnya berarti A dikali
omega. Ini harusnya ada minus ya, cuman ya udah deh, kita lanjut aja ke V maksimum. V maksimumnya berarti apa nih? A-nya 0,6, omeganya 5pi ya, berarti pi maksimumnya adalah 3 pi meter per sekon. Berarti jawabannya apa? 3 pi dan 15 pi ya, kuadrat, yang lupa. Oke, kita lanjut nomor 12. Pada gelombang stasioner ujung terikat, letak perut keempat dari bidang pantul adalah, nah di sini kita pakai persamaan 2n plus 1 dikali 1/4 lambda. Nah, karena dia perut keempat, berarti n itu yang ketiga. Jadi n itu rumusnya adalah perut keberapa dikurangin dengan 1. Ya, simpel juga sama. Simpel keberapa dikurang dengan 1. Itulah cara menghitung n. Dikali aja, 2 dikali 3 6 tambah 1 7 ya. Berarti 7 dikali 1/4 lambda. Hasilnya adalah 7/4 lambda. Oke ya, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.